Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Menjelang jam istirahat perkantoran, kami dari NTMC Polri kembali untuk mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada siang hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati. Dalam keadaan cukup ramai, terdapat hambatan dan juga perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung tersendat menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami ucapkan apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan, dalam keadaan ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali terdapat truk muatan barang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya nampak cukup normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada siang hari ini, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah. Untuk lalu lintas dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju ke arah alternatif Purwodadi maupun Grobogan dan yang akan menuju ke arah Karanganyar maupun Sragen nampak cukup ramai dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu diantisipasi. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan secara umum nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Keraton Jogja, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Pasar Kembang. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar, yang perlu diantisipasi sesekali pejalan kaki dan juga warga sekitar yang berlalu lalang agar para pengendara dapat tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan. Ya baik pemirsa, menurut informasi dari BMKG untuk kawasan Jabodetabek pada sore hingga malam hari nanti masih akan berpotensi turun hujan dengan intensitas beragam. Kami himbau bagi Anda para pengendara, terkhususnya pengendara sepeda motor saat turun hujan tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1-500-669 dan juga melalui SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Beralih ke informasi berikutnya, upaya nyata Polda Jawa Barat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus menunjukkan hasil positif bagi masyarakat Jawa Barat. Keberhasilan program ini merupakan bentuk memberantas kemiskinan ekstrim dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Polda Jawa Barat. Pada kesempatan silaturahmi Ramadan Polda Jawa Barat bersama Kapolri dan elemen masyarakat, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan menyampaikan keberhasilan program Polda Jawa Barat dalam mengatasi kemiskinan ekstrim dengan membangun sebanyak 160 rumah tidak layak huni atau rutilahu yang dibedah atau renovasi. Di antaranya 60 rumah telah ditempati dan 100 lainnya masih dalam proses pembangunan. Selanjutnya Bapak Kapolri, kami melaporkan bahwa Jawa Barat ada kami temui
beberapa masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kami melihat mereka hidup di rumah yang tidak layak. Untuk itu kami membuat suatu kegiatan, yaitu merenovasi rumah-rumah mereka supaya menjadi rumah layak huni. Alhamdulillah sampai malam ini tercatat 160 rumah yang kita renovasi. Menurut salah satu penerima manfaat menyampaikan bahwa program Rutilahu yang dibuat oleh Polda Jawa Barat sangat berdampak dan membantu keluarganya merasakan tempat tinggal yang nyaman. Menurut saya 100% membantu sekali, karena rumah saya dari tidak layak huni menjadi sekarang nyaman untuk ditempati. Ya maksudnya saya anaknya 3 ya, jadi benar-benar sangat membantu. Sebelumnya sangat mungkin tidak layak huni, tapi saya bingung harus tinggal di mana, jadi tetap tinggal di situ. Atap sudah pada ambruk, ngegebros, terus kamar mandi juga kadang banjir dari belakang karena di belakang ada pabrik, terus depannya juga kayak pintu sudah tidak bisa dikunci, jadi kalau kemana-mana pintunya nggak pernah dikunci. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolsek, Pak Kapolri, Pak Kapolda, dan beserta jajarannya. Saya sangat terbantu sekali, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga tetap sukses, tambah berkah, dan terus melayani masyarakat dengan baik. Tidak hanya program pembangunan Rutilahu, Polda Jawa Barat juga berkomitmen penuh dalam kemandirian pangan dengan membantu lumbung pangan agar terjaga ketahanan pangan di berbagai wilayah Provinsi Jawa Barat. Kelompok tani asal Kampung Cimenteng merasakan langsung dampak dari program ini. Terbukanya lapangan pekerjaan hingga saat ini, mereka sudah berhasil menanam kurang lebih 237 hektar jagung. Kami sangat terbantu dengan programnya ketahanan pangan yang dimotori oleh Bapak Kapolri, termasuk jajaran Bapak Kapolda. Kebetulan kami selaku petani sangat terbantu dengan adanya program ketahanan pangan ini, karena petani kami, petani jagung, yang alhamdulillah selama ini udah tertanam kurang lebih 237 hektar, yang rencana kami akan menanam sekitar 500 hektar. Mungkin harapan kami supaya ini tetap berjalan, mohon arahan dan bantuannya dari Bapak Kapolri atau Bapak Kapolda, supaya ketahanan pangan ini bisa tercapai. Mudah-mudahan ke depannya ketahanan pangan ini bisa ngebantu masyarakat Indonesia umumnya, khususnya Jawa Barat. Kami sebagai ketua ini sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolri, termasuk Bapak Kapolda Jabar, yang selama ini memberi kesempatan, dan alhamdulillah dengan adanya kolaborasi antara Polda dengan Polda Jabar khususnya dengan masyarakat kami sangat terbantu dengan adanya program ini. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya program ini bisa sejahtera masyarakat kami. Khususnya petani kami. Melalui program tersebut, Polda Jawa Barat berkomitmen mendukung penuh program Astacita Presiden Republik Indonesia dengan semangat pengabdian, kebersamaan, dan kepedulian kepada masyarakat. Polda Jawa Barat hadir bukan hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi sebagai penggerak harapan menuju Indonesia maju, makmur, dan sejahtera. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Dalam rangka mendukung program sosial kemasyarakatan selama Ramadan 1447 Hijriah, Polres Majalengka melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2026 yang digagas Polda Jawa Barat. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
Sebanyak 4 rumah warga di wilayah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat menjadi sasaran perbaikan. Proses pembangunan telah berjalan sejak akhir Februari 2026, meliputi pembongkaran bagian rumah yang rusak, pemasangan material baru, perbaikan dinding, hingga penggantian atap dan lantai yang sebelumnya masih berupa tanah. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi turun langsung meninjau sekaligus memberikan bantuan tambahan berupa kursi tamu, kursi roda, kasur, kompor gas, serta paket sembako kepada masing-masing penerima manfaat. Rencananya launching dan penyerahan kunci rumah akan dilaksanakan serentak pada 4 Maret 2026 di Mapolda Jawa Barat bersamaan dengan kegiatan simbolis yang dipimpin oleh Kapolri. Diharapkan program ini dapat memberikan hunian yang lebih layak, aman dan nyaman bagi masyarakat penerima bantuan. Dari Tim Humas Polres Majalengka Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan rumah tidak layak huni atau Rutilahu pada Sabtu 28 Februari 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan Rutilahu berjalan sesuai rencana, sekaligus sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Dalam peninjauan ini, Kapolda Jawa Barat beserta rombongan meninjau dan memastikan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni milik masyarakat yang berada di Kampung Pasir Sari Lebak RT 2 RW 14, Desa Patrol Sari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Selain melakukan peninjauan, Kapolda Jawa Barat bersama rombongan turut membagikan bantuan sembako kepada warga sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat di wilayah tersebut. Pada kesempatan ini juga Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan bahwa program Rutilahu merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan Rutilahu tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui kegiatan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Dari Bid Humas Polda Jawa Barat, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan meresmikan asrama polisi Bojong di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya pada Kamis sore. Bangunan 2 lantai dengan 40 kamar ini diperuntukkan bagi 40 kepala keluarga personel Polres Tasikmalaya Kota. Peresmian ini menjadi wujud dukungan terhadap kesejahteraan personel. Kapolda Jawa Barat menegaskan bahwa pembangunan asrama bersumber dari anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat, sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Selain kamar hunian, Aspol Bojong juga dilengkapi area parkir, lapangan olahraga, dan ruang terbuka hijau. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kenyamanan serta kebersamaan keluarga anggota setelah bertugas menjaga keamanan. 40 rumah buat kepala keluarga, 40 kepala keluarga, ada lapangan parkir, ada lapangan olahraga, dan ada lahan hijau yang bisa menunjang kehidupan bagi penghuninya. Kemudian daripada pimpinan Polri ya, kepada para personilnya supaya dapat hidup layak dalam menjalankan tugas. Tadi saya sampaikan dalam sambutan bahwa rumah itu adalah tempat sumber energi. Setelah kita letih, lelah seharian melaksanakan tugas, di rumahlah tempat kita istirahat. Rumah yang layak, kita dapat tidur dengan nyenyak, berkumpul dengan keluarga, membersihkan diri. Ini sesuatu momen. Kapolda Jawa Barat mengingatkan, asrama harus dirawat layaknya rumah pribadi, bukan sekedar tempat tinggal sementara.
Kapolda menekankan menjaga fasilitas negara merupakan bentuk tanggung jawab dan rasa syukur atas kepercayaan masyarakat. Tahu bulat di alun-alun Tasik. Memang aja tahu bulat gitu. Belum pernah diajak sama Kapolres. Nanti malam ya Pak Kapolres. Gurih rasanya, bikin hati tenang. Gedungnya sudah baru, catnya resik, semoga bikin anggota makin senang. Dari Bit Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.